wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Winarti, CGP Angkatan 9 Kabupaten Indramayu dari PTD SMP Negeri 2 Lelea, dan rekan saya Pak Ibu Sofian, guru matematika di SMP Negeri 2 Lelea. Hari ini kami akan melakukan percakapan praobservasi, di mana praobservasi ini bertujuan untuk supervisi kelas nantinya. Ya, bagaimana kabarnya Pak Ibnu? Alhamdulillah baik, Bu Cici. Ya, percakapan praobservasi ini nanti sebagai persiapan awal untuk langkah Pak Ibnu dalam supervisi kelas nanti, supaya Pak Ibnu nanti lebih siap, ya, lebih percaya diri dan melakukan yang terbaik untuk supervisi kelas nanti. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Pak Ibnu capai? Untuk pembelajaran kita itu nanti mengenai menjelaskan dan membuktikan tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras, ya. Nah, kira-kira area pengembangan yang ingin Pak Ibnu kembangkan itu apa ya? Area yang ingin kita kembangkan itu nanti pada saat kita mengerjakan tentang teorema Pythagoras, ada bagian-bagian matematika dasar yang perlu dikembangkan lebih lanjut tentang contohnya perkalian dan penjumlahannya, karena perkalian dan penjumlahan dalam matematika itu menjadi dasar yang sangat penting untuk menjadi modal awal bagi anak. Ya, tepat sekali Pak Ibnu, karena memang modal awal matematika memang dasar penjumlahan dan pengurangan, perkalian serta pembagian dalam bilangan bulat itu modal awal dalam semua bentuk. Ya. Kemudian kira-kira strategi atau langkah-langkah apa yang Pak Ibnu ingin lakukan, ya, sebagai langkah awal dalam proses pembelajaran, baik dari strategi atau metode, kira-kira apa yang akan Pak Ibnu lakukan? Nah, untuk strategi dan metodenya itu nanti kita akan coba praktekkan atau kita coba terapkan kombinasi dari ceramah dan diskusi kelompok. Jadi nanti setelah kita berikan materi pengantar di awal dengan metode ceramah, di dalamnya nanti kita akan adakan diskusi kelompok. Bagus sekali itu Pak. Ya, memang kita perlu ya mengadakan diskusi kelompok supaya pikiran anak lebih terbuka. Nah, kira-kira kapan nih Pak Ibnu ingin melakukan langkah-langkah tersebut? Waktunya di jadwal itu ya kita sudah rencanakan nanti melakukan di baik saya Jumat minggu ini ya Pak. Ya, terima kasih Pak Ibnu. Sama-sama, ya. Bu Cici. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah Pak Ibnu rencanakan berjalan lancar. Demikian percakapan praobservasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 yang soleh-solehan, hari ini kita ketemu lagi di pelajaran matematika. Sebelum dilanjut, mari kita buka dulu pertemuan kita di hari ini. Mari kita buka pertemuan kita dengan bersama-sama membaca al-Fatihah. Yang kedua, mari kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersyukur dengan mengucap hamdalah. Yang ketiga, mari kita sama-sama bersalawat untuk Nabi kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam kita selalu tercurahkan pada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat para sahabat, para tabi'in dan seluruh umatnya, termasuk kita di dalamnya. Amin. Teman-teman kelas 8I yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, kita lanjut di semester yang kedua ini memasuki bab yang baru, bab yang ke-6 tentang teorema Pythagoras.
Kemudian yang kedua, kita akan menyelesaikan masalah berkaitan dengan teorema Pythagoras dan sampai sini ada yang tanyakan? Kalau misalkan tidak ada yang tanyakan, kita langsung ke materi. Silakan dipersiapkan buku dan alat tulisnya, kita tulis dulu teorema Pythagoras. Dasar tentang teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Nah, kita bahas yang pertama dulu tentang teorema Pythagoras. Jadi, Pythagoras itu adalah nama seseorang matematikawan. Jadi bukan sesuatu hal yang lain, tapi diambil dari kata atau nama dari penemu teorinya atau teoremanya, namanya Pythagoras. Jadi Pythagoras itu mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lain. Ya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan, nanti ada sebuah gambar segitiga siku-siku. Nah, dari sebuah segitiga siku-siku ini, sisi miringnya yang ini dinamakan sisi C, yang ininya A dan B. Ya, kalau C dikuadratkan, maka itu jumlahnya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika dituliskan, rumus umumnya adalah bentuk dasarnya seperti ini. A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat, di mana C kuadratnya ini adalah sisi yang miring dari suatu segitiga siku-siku. Jadi teori ini atau teorema ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Kalau bukan segitiga siku-siku, maka teorema ini tidak bisa dipakai. Nah, salah satu tanda atau ciri dari sebuah segitiga siku-siku yaitu kalau pada gambar ada tanda seperti ini, atau tanda yang lain misalkan adalah seperti ini. Jadi di bagian pojoknya ada sebuah tanda. Ini menandakan bahwa sudutnya itu, besar sudut yang pojok ini adalah berapa? 90 derajat. Jadi kalau misalkan ada sebuah segitiga dengan salah satu sudutnya 90 derajat, itu adalah segitiga siku-siku. Dari satu rumus ini bisa dikembangkan ke dalam rumus-rumus yang lain. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah ketika yang ditanyakan sisi miring, maka rumusnya adalah A ditambah B. Kalau misalkan yang lain, misalkan yang ditanyakan A, bagaimana rumusnya? Maka kalau misalkan yang ditanyakan A, rumusnya menjadi C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau misalkan yang ditanyakan B, atau yang tidak diketahuinya B, sisi yang B, maka C kuadrat dikurangi A. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Kalau misalkan gak ada yang nanya, kita langsung ke bagian contoh realnya. Kita akan ke contoh. Ini udah ditulis? Bagus. Bagus ya.
miring dari C. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadratnya berapa? 6 kuadrat berapa? 36 tambah 64 berapa? 100. Kita akan ubah dari C kuadrat menjadi C biasa. Ini caranya nih gimana kan? Akar 100 sama dengan berapa? 10. Nah, jadi panjang sisi miringnya adalah 10 meter. Gimana teman-teman? Ya. Kasih tepuk tangan. Oke. Dari jawaban Amel ini kita cek sama-sama, kita lihat bareng-bareng. Kalau kita lihat dan perhatikan, jawabannya sudah sesuai dengan contoh. Ya. Jadi jawaban dari Amel ini benar bahwa panjang sisi miringnya adalah 10 meter. Barangkali di sini teman-teman ada yang berbeda jawabannya, ada tidak? Sama semua? Benar. Yakin? Yaudah, berarti kalau misalkan sudah sama, jawabannya benar semua. Ya. Oke, terima kasih. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai sini dulu. Sebelum tutup, sebelum diakhiri, mari kita bahas kembali apa yang sudah kita pelajari tadi. Yang sudah kita pelajari bahwasannya teorema Pythagoras itu adalah kalau misalkan ada sebuah segitiga siku-siku, maka kuadrat panjang sisi miringnya itu sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang apa? Yang lain. Ya. Kemudian teorema Pythagoras itu rumusnya atau bisa kita tuliskan rumusnya menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya. Jadi untuk kali ini yang baru kita bahas baru teorema Pythagorasnya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lanjut lagi pembahasannya mengenai triple Pythagoras. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk hari ini cukup. Kalau ada kata-kata yang salah dari Pak Ibnu, mohon dimaafkan. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Terima kasih. Pak Ibnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Cici Winarti selaku calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Lelea dan rekan
rekan sejawat dari Bu Cici, Pak Ibnu ya, yang pada saat kemarin sudah diobservasi oleh Ibu ya. Dan hari ini kita akan lihat Ibu Cici selaku calon guru penggerak akan memfasilitasi dalam kegiatan pasca observasi. Untuk itu waktunya kami persilahkan kepada Ibu Cici Winarti. Silakan Ibu. Baik, Pak, terima kasih. Perkenalkan, saya Cici Winarti, CGP Angkatan 9 dari UPTD SMP Negeri 2 Leleak, Kabupaten Indramayu. Hari ini saya akan memfasilitasi teman sejawat dalam hal pasca observasi di kelas. Langsung saja Pak Ibnu. Apa kabar Pak Ibnu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan melakukan obrolan pasca observasi. Setelah kemarin kita sudah ngobrol ya Pak Ibnu sebelum observasi, dan kita juga sudah langsung praktek di kelas ya. Nah, bagaimana perasaan Pak Ibnu? Alhamdulillah perasaannya luar biasa loh. Dari sekian hal yang dilakukan kemarin itu, saya merasa cukup puas. Alhamdulillah. Nah, kemarin coba kita ingat kembali area pengembangan yang ingin Pak Ibnu kembangkan kemarin itu apa ya? Area pengembangan yang kita ingin kembangkan kemarin itu mengenai matematika dasarnya. Jadi terkait dengan hal perkalian, pengurangan, penjumlahan, dan pembagian. Nah, kira-kira area pengembangan tersebut menurut Pak Ibnu itu sudah tercapai apa belum? Dari keseluruhan menurut saya baru sedikit yang tercapai. Jadi masih banyak perlu pengembangan, khususnya di area perkalian dasarnya. Kira-kira kekurangan-kekurangan apa nih untuk proses pembelajaran Kemarin itu sepertinya kita kurang memberikan banyak strategi. Jadi model atau metode yang kita gunakan itu sedikit monoton, jadi kurang banyak variasi. Kalau misalkan kita memberikan banyak variasi pada saat pembelajaran, berarti area pengembangannya akan lebih maksimal. sekali ya Pak, yang sesuai dengan apa yang saya lihat kemarin. Memang kemarin siswa yang kurang aktif ya Pak ya dalam hal pembelajaran. Kemudian memang seperti yang Pak sebutkan tadi, kemarin strategi-strategi yang muncul pada saat pembelajaran itu kurang nampak ya. Kemudian rencana ke depan untuk memperbaiki proses pembelajaran tersebut yang Pak Ibnu rancang itu kira-kira apa ya? Kalau itu sendiri persiapan, jadi kita akan merencanakan minggu depan di tengah selanjutnya. Baik Pak, memang kita harus butuh persiapannya Pak, mempersiapkan misalnya strateginya, kemudian mungkin alat peraga dan lain sebagainya untuk proses pembelajaran yang lebih menunjukkan keaktifan dan kreativitas siswa itu sendiri. Baik Pak, terima kasih. Mungkin lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Nanti saya lihat perkembangan Pak Ibnu bagaimana ke depannya. Terima kasih Pak. Baik, alhamdulillah Ibu Cici Winarti dan Pak Ibnu tadi percakapannya sangat mengalir begitu santai dan luar biasa ya. Saya apresiasi kepada Ibu Cici atas upaya fasilitasi kegiatan pasca observasinya, tentunya yang sudah dilakukan dengan rekan sejawat ya pada saat kegiatan pembelajaran yang lalu. Dan saya amati tadi Bu Cici mampu menggali segala potensi yang ada pada Pak Ibnu selaku rekan sejawat untuk mengetahui area-area pengembangan yang sekiranya sudah nampak muncul kuat dan masih perlu dikuatkan, gitu ya. Dan sampai pada mengarahkan sebuah rencana ke depannya, dan rencananya itu akan dilakukan dengan penuh tanggung jawab ya Pak ya. Rencananya tadi sekitar minggu depan pada pertemuan selanjutnya ya. Baik Bu Cici, saya ucapkan selamat dan terus untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat ya,
apa yang sudah Ibu lakukan ini adalah bagian dari praktik baik yang nantinya bisa mengimbaskan juga bagi rekan-rekan sejawat yang lain di satuan pendidikan Ibu. Ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ibnu.